Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Faridatun Nafisah dengan NIM 21108001091. Di sini kita akan belajar mengenai hakikat ibadah dari mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah. Yang pertama, kita akan mempelajari konsep ibadah, lalu bentuk ibadah, kemudian ibadah madhah dan ghairu madhah, fungsi dan hikmah ibadah, dan yang terakhir makna spiritual bagi kehidupan sosial. Ibadah secara bahasa diambil dari kata abada yabudu ibadatan, yang berarti beribadah atau menyembah. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, ibadah berarti kebaktian kepada Tuhan. Menurut Ibnu Taimiyah, ibadah ialah suatu nama yang mencakup segala bentuk yang dicintai serta diridhoi Allah, baik ucapan maupun perbuatan yang nyata atau tersembunyi. Dari definisi di atas, dapat kita pahami bahwa ibadah merupakan bentuk upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan tidak hanya berbentuk ritual, namun dapat berupa aktivitas yang baik dan diridhoi Allah SWT. Bentuk ibadah terdiri menjadi dua macam. Yang pertama, ibadah vertikal atau bisa disebut dengan ibadah individual, dan ibadah horizontal atau bisa disebut dengan ibadah sosial. Ibadah vertikal adalah ibadah yang telah ditentukan oleh Allah SWT dari bentuk, kadar, atau waktunya, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah horizontal adalah segala aktivitas lahir dan batin manusia yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang berguna secara sosial serta yang bermanfaat bagi banyak orang. Beberapa ciri ibadah madhah adalah yang pertama, merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat. Yang kedua, dikerjakan dengan niat mendapat pahala di akhirat. Dan yang terakhir, tidak dapat dijangkau dengan akal. Berdasarkan dari ciri-ciri tersebut, contoh ibadah madhah adalah sholat. Sholat merupakan aktivitas yang sejak awal dinilai sebagai ibadah berdasarkan dalil yang ada. Dikerjakan dengan niat bertakwa dan mendapat pahala di akhirat, dan alasan pelaksanaannya tak dapat dijangkau oleh akal manusia. Sedangkan beberapa ciri-ciri ibadah ghairu madhah adalah yang pertama, aktivitas atau ucapan yang awalnya atau sejatinya tidak berupa ibadah, tetapi dapat berubah menjadi bernilai ibadah karena niat dari orang yang melaksanakannya. Yang kedua, dikerjakan dengan maksud memenuhi kebutuhan yang tidak bersifat ukhrawi. Dan yang ketiga, aktivitas yang dilakukan dapat dijangkau secara logis. Pada tataran ibadah ghairu madhah, biasanya kita mengerjakan sedekah. Awalnya, sedekah adalah kegiatan memberi sesuatu sesuai kebutuhan manusia di dunia, namun aktivitas ini jadi menjadi nilai tinggi, yaitu sebagai sedekah ibadah. Dan pelaksanaannya dapat dijangkau secara logis. Fungsi ibadah sendiri yaitu mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya, serta melatih diri untuk disiplin diri. Hikmah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah
bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kamu akan dikumpulnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Yang pertama yaitu kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannakum hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Kedua yaitu kemudahan semua urusan dan jalan keluar atau solusi dari semua masalah dan kesulitan yang dihadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadira." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya diberinya kelapangan dan diberinya rezeki yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dijaminnya. Sesungguhnya Allah sangat tegas dalam perintahnya, dan Dialah yang menakdirkan segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Yang ketiga, penjagaan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di atas, maknanya menjaga batasan-batasan atau syariat Allah adalah menunaikan hak-haknya dengan selalu beribadah kepadanya, serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan makna kamu akan mendapatinya di hadapanmu, dia akan selalu bersamamu dengan selalu memberi pertolongan dan taufiknya kepadamu. Yang keempat yaitu kemanusiaan dan kelezatan iman yang merupakan tanda kesempurnaan iman. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis di atas berkata, orang yang tidak menghendaki selain ridha Allah Ta'ala dan tidak menempuh selain jalan agama Islam, serta tidak melakukan ibadah kecuali dengan apa yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak diragukan lagi bahwa barang siapa yang memiliki sifat ini, maka niscaya kemanisan iman yang akan masuk ke dalam hatinya, sehingga dia bisa merasakan kemanisan dan kelezatan iman tersebut secara nyata. Yang kelima yaitu keteguhan iman dan ketegaran dalam berpegangan teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudhillullaha adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Yang artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia hendaki.